Halo pemirsa, nama saya Azri Fadila. Hari ini akan menyampaikan berita tentang peringatan 30 tahun berakhirnya sistem politik apartheid di Afrika Selatan. Sebuah sistem yang selama puluhan tahun memisahkan manusia berdasarkan ras, menimbulkan ketidakadilan bagi mayoritas penduduk. Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjuangan panjang menuju kebebasan dan kesetaraan. Berikut laporan selengkapnya. Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans yang berarti terpisah. Sistem ini secara resmi diterapkan sejak tahun 1948 oleh pemerintah Partai Nasional di bawah kepemimpinan oleh Daniel Francois Malan. Melalui berbagai undang-undang, masyarakat Afrika Selatan dipisahkan berbagai ras, termasuk dalam pemukiman, dalam pendidikan, fasilitas umum, hingga politik. Dan mayoritas penduduk kulit hitam mengalami keterbatasan hak yang sangat ketat. Mereka tidak memiliki hak suara yang setara dan hidup dalam kondisi sosial serta ekonomi yang tertinggal. Sistem ini dirancang untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi kelompok minoritas kulit putih. Di tengah penindasan, perlawanan rakyat terus tumbuh. Salah satu tokoh paling yang berpengaruh adalah Nelson Mandela. Ia memperjuangkan penghapusan apartheid melalui jalur politik dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, perjuangan tersebut membuat Mandela dipenjara selama 27 tahun. Meski demikian, semangatnya tidak pernah padam. Mandela menjadi simbol harapan, tidak hanya bagi rakyat Afrika Selatan, tetapi juga bagi dunia internasional dalam perjuangan melawan diskriminasi rasial. Memasuki pada awal 1990-an, situasi politik mulai berubah. Presiden F.W. de Klerk membuka ruang dialog dengan Nelson Mandela. Negosiasi ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Afrika Selatan. Mandela akhirnya dibebaskan dan undang-undang apartheid secara bertahap dihapuskan. Pada tahun 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama yang melibatkan seluruh ras. Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan atas peran mereka dalam transisi damai ini. Mandela dan de Klerk dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Dalam peringatan 30 tahun berakhirnya apartheid, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan pentingnya persatuan nasional dan keadilan sosial. Namun, meskipun dalam sistem apartheid telah berakhir, dampaknya masih terasa hingga kini. Ketimbangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial menjadi tantangan besar bagi Afrika Selatan. Pemerintah terus berupaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 30 tahun pasca apartheid menjadi pengingat bahwa kebebasan yang harus diiringi dengan kerja keras untuk menciptakan keadilan yang nyata. Perjuangan Afrika Selatan menunjukkan bahwa dialog rekolonisasi adalah kunci menuju perdamaian. Negosiasi itu melibatkan berbagai pihak, termasuk Partai Kongres Nasional Afrika yang dipimpin Mandela dan Partai Nasional yang diwakili oleh Presiden F.W. de Klerk. Peran Mandela dan de Klerk dalam transisi ke demokrasi tidak boleh diabaikan. Pasalnya, mereka menjadi simbol rekonsiliasi dan perubahan yang dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Warisan dari sistem politik apartheid di Afrika Selatan tetap mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, bahkan bertahun-tahun setelah sistem tersebut dihapuskan. Dampak jangka panjang terlihat dalam ketimpangan sosioekonomi, ketegangan rasial, dan tantangan pembangunan yang terus berlanjut. Warisan apartheid telah menyoroti pentingnya pendidikan, dialog, dan kebijakan inklusif untuk melawan ketidaksetaraan yang masih ada.
Saya Azri Fadila, terima kasih atas perhatian dan terima kasih. Sampai jumpa.